Oke, selamat datang Mas di pertemuan kedua ya. Malam ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya terkait bahasan training tentang Jetson Nano. Seperti biasa terlebih dahulu kita connect dulu ke Jetson Nano. Ini saya connect menggunakan VS Code ya secara remote SSH ke IP VS Code ke IP Jetson Nano-nya. Dan setelahnya ini saya akan coba akses si Jetson nih. Nah, sesuai dengan yang udah saya share dari source di pertemuan kedua kali ini, kita akan bahas tentang basic object detection gitu ya di Jetson Nano menggunakan algoritma deep learning. Ini kalau Masnya udah download dari GitHub, kurang lebih nanti foldernya akan ada seperti berikut ya. Nah, ini kita buka readme.md filenya ya, yang ini. Ini saya coba preview. Nah, ini kurang lebih panduan training kita untuk malam hari ini ya, terkait object detection. Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas. Pertama itu tentang pengenalan object detection algorithm. Karena sebelumnya pas kita belajar tentang face recognition, kita hanya atau baru mengulas tentang bagian image classification gitu ya. Nah, ketika kita masuk ke bagian object detection ini ada part yang berbeda sama sekali dari yang sebelumnya kita pelajari di image classification. Setelah kita tahu konsepnya, bagaimana bentuk datasetnya, dan alur istilahnya mentraining model object detection gitu ya, perbedaannya seperti apa gitu dengan yang di image classification, kita akan coba berkenalan dengan salah satu object detection algorithm yang populer gitu ya. Kalau kita misalkan di image classification mengenal ada AlexNet gitu ya, ada VGG, ada DenseNet dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau di object detection umum orang dengar istilah RCNN atau Region Based Convolution Neural Network untuk object detection. Tentu saja nanti kedepannya kita akan juga pelajari algoritma lainnya seperti YOLO, SSD gitu ya untuk object detection juga. Nah, setelahnya nanti di akhir kita akan coba inferencing ya, model yang udah orang training kan. Jadi kita coba nih bener nggak bisa ngepredik gambar-gambar yang kita punya. Di sini kita udah punya gambar-gambar tes ya, yang memang ini spesifik banget ada di Coco Dataset ya, pesawat, motor, sepeda, buah-buahan, hewan. Ini kita put di sini dan nanti kita coba tes pre-trained modelnya itu bisa nggak nge-recognize si gambar-gambar yang ada di folder test image ini. Nah, oke, kita langsung aja tiba di part pertamanya ya, intro ke object detection algorithm. Nah, object detection algorithm ini berdasarkan ini pernah kita tunjukin ya, paper sweet code di di training yang image classification untuk face recognition. Nah, object detection algorithm ini atau object detection ini adalah bidang keilmuan yang pada intinya tugasnya itu adalah mendetek instance ya. Dari suatu objek ya, dan berkaitan dengan kelas tertentu gitu ya, kita punya class name-nya di dalam sebuah gambar. Jadi dengan demikian object detection ini bertujuan untuk mencari lokasi eksak objeknya di dalam gambar dan mengetahui ini gambar apa di lokasi tersebut gitu ya, di koordinat tersebut. Nah, berarti ada 2 hal yang bisa kita dapatkan ya. Ini seolah-olah kan kayak salah satunya itu mengetahui ini gambar apanya itu seperti di image classification ya, cuma ada tambahan dia bisa tahu lokasinya di mana. Itu bedanya dengan image classification. Nah, itu secara definitifnya. Nah, sekarang kita akan coba bagi ya. Kalau misalkan kita breakdown, ini mungkin saya gedein ya biar gampang kebacanya. Kalau kita breakdown object detection algorithm ini ya, itu bisa kita kategorikan menjadi 2 tipe, Mas, gitu ya. Ada yang disebut dengan one stage method dan ada yang disebut dengan two stage method gitu ya. One stage method ini disebutnya tuh biasanya dia memprioritaskan
kecepatan dalam proses inferensi. Kecepatan dalam proses inferensi itu artinya apa? Ketika kita running secara real time ya, dia FPS-nya tinggi gitu ya, atau frame per second-nya tinggi gitu ya. Ini biasanya ditemui di algoritma object detection seperti YOLO, SSD, RetinaNet contohnya ya ini. Nah, itu disebutnya itu one stage method object detection algorithm yang mengutamakan inference speed ya. Nah, ada tipe kedua. Tipe kedua ini disebut dengan two stage method ya, yang dia itu memprioritaskan akurasi deteksi. Kalau tadi kan kecepatan inferensi ya, frame per second-nya gitu ya. Ya mungkin ada deteksi yang miss, tapi ya inference time-nya itu cepat gitu ya. Yang kedua ini dia lebih mementingkan masalah akurasi deteksi di dalam gambar. Jadi ketika kita kasih gambar, hasil deteksinya itu pasti akurat gitu ya. Lebih akurat lah dibanding yang one stage method. Nah ini tapi mungkin ya cost-nya jadi inference time-nya lebih lambat dibandingin yang one stage method. Contoh metode-metode atau model yang menggunakan two stage method ini ada Faster RCNN yang akan kita pelajari malam hari ini, Mask RCNN, dan ada Cascade RCNN. Ini mostly algorithm Region Based Convolution Neural Network atau RCNN. Ini tergolong two stage method atau algorithm atau model gitu ya yang memprioritaskan detection akurasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, udah kita tahu ternyata di object detection itu ada dua jenis model gitu ya yang memprioritaskan inference speed dan detection akurasi. Sekarang kita akan coba perjelas perbedaan object detection dan image classification. Di training sebelumnya pas kita belajar tentang face recognition ya menggunakan CNN ya, kita paham bahwa image classification ini dia mengklasifikasikan plek-plekan satu gambar gitu ya ke dalam satu kategori. Jadi kita sebutnya itu satu gambar ini adalah si A. Satu gambar ini adalah si B kalau di dalam kasusnya face recognition ya, Mas. Iya, Mas. Tapi kalau di object detection, selain kita bisa mengenali di dalam gambar gitu ya, ini A, ini B, dan kita bisa tahu exact location-nya. Nah, benefitnya apa nih? Kalau misalkan kita lihat di kasusnya contohnya di classification, dia akan mengambil secara keseluruhan window di gambar, mau objeknya seperti apapun, ini adalah satu label. Dia nggak bisa, oh ini ada cat, ada apa gitu ya. Nah, tapi di object detection, dia bisa mendetek lebih dari satu kategori. Karena kembali lagi ya, kalau di object detection tuh dia bisa identify location objeknya. Dia dalam satu gambar dia bisa temukan lebih dari satu kategori. Misalkan di sini ada 3 jenis hewan dan ada 3 box berbeda gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini akan menjadi benefit ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita ingat-ingat pas kita ngurusin face recognition, kita kan harus benar-benar nge-crop bagian kepala si orangnya ya. Dan sebelumnya kan kita dibantu itu pas sebelumnya kita belajar face recognition itu dibantu oleh algoritma face detection, hard cascade sama MTCNN gitu kan ya. Nah, sehingga kita bisa mengcrop lokasi muka. Tapi bayangkan kalau misalkan yang kita kasih itu adalah foto sekujur tubuh gitu ya, full body. Apa yang terjadi? Apakah si program face recognition bisa recognize itu wajah kita atau enggak? Kemungkinan enggak. Karena dia hanya di training untuk mengenali wajah kita doang gitu ya. Nah, ini kurang lebih ilustrasinya. Makanya kalau misalkan kita nggak bisa nggak bisa menjaga dataset kita itu benar-benar di region of interest yang kita mau. Contohnya kalau di kasusnya face recognition kan kita pengennya datasetnya seperti ini kan. Nah kalau kita nggak bisa jagain seperti ini, nah dan kita hanya bisa punya dataset yang seperti ini, nah ini kita bisa apply teknik object detection. Detect dulu mana yang pengen kita detek, misalkan wajah gitu ya atau objek lain lah gitu. Misalkan kalau kita pengen ngedeteksi kucing gitu ya. Nah, baru setelah itu kita lakukan classification. Kurang lebih seperti itu benefitnya object detection. Memungkinkan kita untuk merecognize lokal location tertentu gitu ya. Sesuai dengan yang kita trainingkan gitu. Nah, itu perbedaan antara object detection dan image classification. Mas. Ya. Mas yang tadi ke atas deh yang two stage itu
Kalau RCNN itu kan lebih ke akurasi ya. Betul. Kalau YOLO itu pada speed, berarti bisa real time. Memungkin nggak sih kalau RCNN ini Pak bisa real time juga? Memungkinkan, tapi itu nanti Memungkinkan. kembali lagi ke computational power. Misalkan contohnya kalau kita berbicara kita running di atas CPU, pasti mungkin lambat gitu ya. Dan nanti ada benchmark, nah kalau nggak salah di bawah saya kasih note, dia si RCNN dia FPS-nya berapa sih aktual di research-nya ya dulu. Terus si faster RCNN bisa sampai dapat berapa gitu ya. Bisa nggak sih kita misalkan achieve real time banget sampai 10 frame per second atau 30 frame per second gitu ya, mungkin atau enggak. Itu nanti larinya itu ke computational power. Mungkin kalau walaupun misalkan kita punya Jetson Nano, dia ada GPU-nya, itu mungkin aja nggak nyampe gitu sampai benar-benar real time. Kalau kita misalkan pengen real time, kita harus tingkatin lagi ke hardware yang lebih tinggi, atau bahkan pun ada satu kondisi di mana pun hardware-nya kita naikin computational power-nya, algoritmnya memang mentok di sana gitu ya. Kecepatan pemrosesannya memang mentok di sana. Nah, berarti istilahnya ada fase lagi nih setelah faster RCNN, algoritma lain yang lebih ultimate lah. Bisa boleh dibilang nanti mungkin aja ya kedepannya kan kita nggak tahu. Bahkan kan si Iya. RCNN ini kan secara kalau ditemukan gitu ya masih baru gitu ya dari 2015-an. YOLO juga apalagi gitu kan. Kedepannya pasti masih terus berkembang. Bukan nggak mungkin nanti kedepannya ada yang benar-benar inference speed-nya tinggi, akurasi deteksinya juga tinggi juga gitu, istilahnya combine di antara keduanya ini. Tapi kalau untuk sekarang ya paling bagus pun YOLO gitu ya, YOLO versi 3 kurang lebih seperti itu. Kalau mau itu paling kalau real time paling di capture dulu gitu ya Mas ya, baru dibaca gambarnya. Di capture dulu sama kamera gitu ya. Heeh. Bisa kalau misalkan ada istilahnya trik-triknya ya, atau kita Iya. akalin nanti saya tunjukin gitu, kita akal-akalin juga, kita running secara asinkronus gitu ya, walaupun memang ada kelemahannya ya. Di running kalau misalkan kita play pakai flash gitu ya, di running secara sinkronus, nanti ada satu task di running di background, running pakai kuda gitu ya. Itu nanti bakal kelihatan seperti real time padahal nggak real time gitu. Ada itu istilahnya boleh dibilang pendekatannya itu nggak real gitu ya. Kita bisa usahakan seolah-olah seperti real. Oke Mas, paham Mas. Tapi kalau kita berbicara benar nggak istilahnya real time benar-benar dari hardware-nya gitu ya. Nah itu nanti bisa aja ada batasannya itu dari kemampuan si algoritmnya itu sendiri. Iya Mas. Oke, kita lanjut ya. Iya. Nah, setelah barusan kita tahu definisinya object detection, perbedaannya dengan image classification, sekarang kita akan coba memahami seperti apa struktur atau framework ya object detection ini. Kalau kita ingat terkait image classification di deep learning ya Mas, dia kan terdiri dari dua bagian. Bagian untuk fitur extraction ya, dan sama bagian yang untuk classification-nya ya. Fitur extraction-nya kalau sebelumnya kita belajar CNN, Convolutional Neural Network, bagian fitur extraction-nya ini adalah convolutional layer, sementara bagian classification-nya ini adalah layer fully connected gitu ya, atau dense layer. Nah itu di image classification tuh. Nah sekarang gimana kalau di object detection ini gitu ya, strukturnya. Nah, ternyata kalau kita berbicara tentang object detection secara umum nih Mas, gitu ya. Walaupun memang nggak bisa digeneralisir seperti ini semua, tapi kebanyakan strukturnya itu terdiri dari 3 bagian seperti ini Mas. Gitu ya. Nah, jadi tahap pertama ketika kita pengen mendeteksi lokasi objek dan mengetahui objek ini adalah apa gitu ya. Ini kita harus melakukan proses yang disebut dengan region proposal. Nah, region proposal ini adalah mencari di dalam sebuah gambar kandidat-kandidat sebuah objek gitu ya. Jadi kita cari aja dengan ukuran yang nanti ada metodenya. Oh, di titik ini kemungkinan ini objek nih, gitu ya. Terus geser, kita cari di seluruh gambar. Bisa aja lebih dari satu, bisa berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus dalam satu gambar yang disebut dengan region proposal ini. Jadi kita cari box-box lokasinya gitu ya. Nah, itu disebut tahap region proposal. Nah, mencari region of interest di dalam sebuah gambar. Setelah kita punya region proposal tadi, Mas, nah kita apply ke tahap fitur extraction.
atau visual feature extraction, karena ini kita pakainya buat image processing ya. Nah, di sini tuh kita akan coba mengekstraknya untuk mengetahui ini representasi region yang tadi udah didetek ya. Di bagian region proposal kan ada box-boxnya ya. Itu di-apply ke feature extraction, dicari abstraksi yang lebih sederhananya, misalkan feature extraction-nya bisa macam-macam ya. Ini kita bisa menggunakan feature extraction yang kita pelajari juga di image classification seperti VGG, AlexNet. Nanti lebih jelasnya di bawah. Nah, yang jelas di bagian feature extraction ini akan mencari representasi lebih sederhananya, lebih mewakili, oh ini objeknya si A atau si B, jadi nanti di bagian akhir dia bisa mengetahui lokasinya di sini, misalkan di posisi X ya, posisi X, Y, lebar dan tingginya di mana gitu ya, dan labelnya si A misalkan. Nah, ini tahap dia menentukan bounding box-nya lokasinya di mana, dan ini adalah objeknya apa gitu ya. Ini disebutnya itu tahap NMS atau non maximum suppression. Nah, jadi ada 3 nih. Cari dulu region proposalnya atau kandidat-kandidat lokasi yang akan sekiranya dideteksi sebagai objek. Dilakukan fitur extraction untuk setiap box di region proposal. Nah, selanjutnya dilakukan tahap NMS atau non maximum suppression untuk mencari tahu lokasi konkretnya. Karena di sini kan bisa jadi boxnya banyak ini. Objek sebenarnya ada di mana, labelnya apa. Oh, objeknya di posisi X, Y, Z, X, Y, W, H ini gitu ya. Dan ini labelnya misalkan kuda, kurang lebih seperti itu. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Belum Mas, masih paham Mas. Nah, kita perjelas lagi terkait region proposal ya. Region proposal ini saya jelaskan ada dua teknik yang boleh dibilang umum ya. Teknik yang pertama ini adalah brute force approach ya. Brute force approach ini mirip sliding window-nya kalau kita pelajari pas di face recognition sebelumnya Mas, itu di hard cascade classifier. Nah, ketika dia mendeteksi bagaimana dia caranya mencari kandidat objek gitu ya atau region proposal. Nah, dia melakukan sliding window dari pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah, dan di tiap box yang dia deteksi nanti dia lanjutkan ke tahap feature extraction. Nah, ini disebut brute force approach. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya pasti ya dia akan banyak sekali box karena dia kan sapu semua area di dalam gambar kan tanpa dia mempertimbangkan di sini kira-kira ada atau enggak. Dia nggak ngerti itu. Pokoknya dia ambil semua wilayah di dalam gambar, masukin dah tuh ke si feature extraction. Nah, ini percis tekniknya seperti yang di hard cascade classifier. Nah, ini contohnya ya kalau menggunakan brute force approach gitu ya. Misalkan dia scanning ya, dan ini area scanningnya tuh dia bisa multi scale ya. Kita bisa atur sedemikian rupa gitu dari ukuran size gambar kecil sampai besar. Misalkan dia nge-scan dari wilayah yang area sini gitu ya, dapat segini, terus nanti di-apply ke classifier nggak nemuin ini objek apa, dia nggak bisa recognize. Dia gedein wilayahnya ya gitu ya, sapuan areanya dia rescale jadi lebih besar, masih nggak nemu. Pas dia gedein lagi ke wilayah yang lebih merah ini, dia nemu yang lebih region of interest gitu ya, seperti wajah, oh dia nemu ini kemungkinan wajah. Nah, caranya si brute force approach-nya sliding window itu seperti itu gitu ya. Dia slide dari atas ke bawah, terus dia mainkan ukuran window-nya dari kecil sampai besar gitu ya, sampai ujung-ujungnya si classifier gitu ya, sama si feature extraction gitu ya, menemukan kalau ini objeknya A, ini objeknya B. Kurang lebih seperti itu. Kalau objeknya saling tindih itu bisa juga ya Mas? Kalau saling tindih benar-benar di belakangnya banget pasti nggak akan ketemu ya. Tapi kalau misalkan saling tindih 50% ketutup, bisa aja ke recognize, bisa aja enggak. Nah, ini nanti tergantung pas kita trainingnya. Kalau kita training yang ngasih kemungkinan dia bisa belajar dari cuma 50% part dari objek gitu ya, itu bisa kemungkinan di recognize. Jadi contohnya kayak gini Mas. Ketika kita pengen merecognize bentuk kucing, kita punya dataset object detection kucing hadap depan, samping, kanan, belakang, atas, bawah gitu ya, dari semua lokasi. Nanti pas kita melakukan inferencing, kucingnya misalkan cuma kelihatan setengah, itu kemungkinan bisa direcognize. Tapi kembali lagi kalau kita cuma feeding datasetnya cuma ngadep depan doang semuanya gitu ya, ketika ada
orientasi lain gitu ya, ada gambar hasilnya orientasi berbeda gitu ya dari yang di dataset training, ya tentu saja si object detection algorithm nggak akan mampu mendeteksi. Gitu. Kurang lebih seperti itulah. Iya Mas ya. Nah, itu brute force approach Mas. Ketika dia gimana caranya dia mencari region of interest gitu atau region proposal. Nah, kalau dilihat kan ini bisa dibilang benar-benar menghabisin computational power gitu, banyak box yang harus diproses. Nah, makanya muncul teknik baru di region proposal ini disebut dengan selective search. Ini yang boleh dibilang lebih maju dibandingin si sliding window brute force approach di atas, Mas. Nah, selective search ini dia menggunakan teknik clustering gitu ya. Clustering based approach gitu. Dia melakukan clustering berdasarkan apa? Jadi, di gambar yang ada nih, Mas, dia akan coba kumpulkan ya area yang secara warna, tekstur, ukuran, dan bentuk itu mirip-mirip. Jadi kalau warnanya kuning, dia grouping nih. Kalau deket-deketan, oh ini berarti satu objek gitu, kurang lebih seperti itu. Terus tekstur, kalau teksturnya misalkan katakanlah belang-belang gitu ya. Nah ini dia geser ke samping, boxnya ini teksturnya sama nih, ini grouping juga gitu jadi satu. Nanti dia jadi bisa mencari grup yang lebih utuh. Nah itu disebutnya itu teknik selective search. Dia mencari ya dikombinasi lah dari color, tekstur, size sama shape. Sehingga kan nggak seperti ini ya. Kalau dia kan buta aja dari semua lokasi dia scan gitu ya. Tapi kalau pakai selective search benar-benar dia cari lokasi yang benar-benar secara color, tekstur, size sama ukuran itu tuh mirip-mirip, berdekatan gitu ya. Makanya disebutnya itu clustering gitu ya, nyari yang bertetanggaan atau berdekatan. Gitu. Nah ini contohnya dia teknik selective search. Gitu. Cukup nangkep? Iya Mas, paham Mas. Nah itu region proposal tuh. Nah di sini kan kita bisa tahu nih kalau tahap region proposal ini cuma mendapatkan lokasi box kandidatnya aja yang kita anggap oh kemungkinan objeknya ada di sini. Si algoritma belum tahu pasti beneran nggak sih ada di sini, bahkan dia juga pasti belum tahu di sini tuh apa gitu. Nah sekarang kita akan coba masuk ke tahap fitur extraction. Setelah tadi kita masuk dari region proposal, kita masuk tahap fitur extraction, box-box tadi kita akan olah di tahap fitur extraction ini Mas. Nah, tahap fitur extraction ini kita akan mencoba mencari representasi box-box tadi gitu ya, yang boleh dibilang ya dalam beragam ukuran menjadi sebuah data yang lebih representatif gitu ya, lebih kecil tapi mewakili gitu ya. Kalau data gambar kan ini satu box ini bisa aja ada berapa ratus pixel gitu ya, dan itu gede banget gitu kan. Tapi kalau kita udah masukin tahap fitur extraction, kita bisa mendapatkan matriks yang mewakilinya lah gitu ya, dengan representasi lebih sederhana. Nah, itu disebutnya itu tahap fitur extraction. Nah, di object detection, di bagian fitur extraction-nya ini kita bisa gunakan fitur extraction di image classification yang sangat umum gitu ya. Contohnya VGG, ResNet, AlexNet yang sebelumnya kita pelajari gitu Mas, yang pernah kita sempat singgung gitu ya di bagian face recognition. Kita bisa gunakan di tahap ini gitu ya untuk membantu si object detection dalam merecognize ini objeknya apa gitu. Jadi contohnya nanti kayak kita misalkan RCNN, makanya jangan heran ada orang nyebutnya RCNN, misalkan faster RCNN VGG 16. Nah, itu berarti tandanya object detection yang menggunakan faster RCNN tapi fitur extraction-nya ya dibantu oleh si VGG 16. Kurang lebih seperti itu. Atau misalkan faster RCNN ResNet 101. Nah, berarti tandanya object detection algorithmnya itu adalah faster RCNN dengan fitur ekstraktornya itu disebutnya menggunakan ResNet 101 gitu. Nangkep nggak Mas? Iya, iya Mas. Iya. Nah, istilah lainnya itu disebutnya itu backbone network lah gitu ya. Ada yang orang nyebutnya juga object detection dengan backbone network, misalkan ResNet 101. Oh, berarti ya backbone network ini merujuk hal yang sama atau bagian fitur extraction-nya. Gitu. Nangkep ya? Iya Mas, paham Mas. Nah, tahap terakhir ini adalah tahap non-maximum suppression. Intinya sih idenya sederhana di tahap ini tuh dia mencari box yang finalnya. Karena seperti kita lihat di atas ini, maupun baik yang menggunakan selective search ataupun yang brute force,
Di satu area yang dipropose ini bisa lebih dari satu box yang saling overlapping. Nah, padahal kan kalau di object detection satu objek ya satu box gitu, bagusnya gitu kan? Iya. Dan kita bisa tahu di box itu tuh labelnya apa, kucing, kelinci, kuda atau apa gitu kan? Nah, gimana kita bisa mereduksi banyak box ini gitu ya, sehingga kita bisa wakilkan ini hanya cuma satu box dan objeknya adalah X gitu ya. Nah, ini disebutnya tuh non maximum suppression, tahap NMS. Nah, dia akan mereduksi jumlah box dan mendapatkan satu box final. Nah, ini dia caranya gimana biar dapat satu box final? Tentu saja mencari box yang saling overlapping satu sama lain dan berdekatan. Ini nanti ada thresholdnya. Dia saling berdekatan berapa rasionya nih? Kalau misalkan di atas 0,6, nanti ya dia akan mencari box-box yang berdekatan dengan rasio 0,6. Kalau misalkan atau kita batasi 0,4 gitu ya, nanti kita set parameternya. Gitu. Tentu saja kalau misalkan parameternya ini kita rubah-rubah, area nanti yang akan digabungkan itu akan semakin berubah juga gitu ya, akan banyak box yang di luar jadi ke recognize jadi satu box itu, mungkin areanya akan jadi lebih luas. Makanya biasanya kita harus pilih area non maximum suppression, parameter thresholdnya itu yang pas. Biasanya saya selalu pilih 0,4-an. Nanti kita lihat lah seperti apa sih ngesetnya. Nah, ini tahap non maximum suppression atau mereduksi jumlah box kandidat di region proposal sehingga menjadi satu box tunggal yang benar-benar mewakili lokasi objek yang kita pastiin kalau di sini objeknya adalah X misalkan gitu ya. Nah, dia bisa tahu X-nya dari mana? Ya, ini dari tahap fitur extraction ya. Kan di tahap fitur extraction ini nanti ada classification-nya, dia bisa tahu oh ini si X, si Y, si Z misalkan seperti itu. Cukup lihat? Clear, Mas. Nah, itu udah kita bahas terkait itunya, Mas. Apa namanya? Framework-nya lah, object detection, cara kerja di dalamnya seperti apa. Nah, kita akan bahas sedikit ya tentang evaluation matrix-nya juga. Ini cukup penting ya untuk memahami bagaimana kita tahu, terutama nanti kan kedepannya kita mau nge-training model sendiri ya. Kita pengen ngevaluasi nih, model yang kita buat ini performanya bagus atau enggak gitu. Kalau di image classification, sebelumnya yang pas kita belajar face recognition ya Mas, itu kan kita taunya untuk mengukur seberapa bagus model yang kita buat berdasarkan akurasi, precision, recall, dan confusion matrix kan? Iya. Nah, ini kalau di object detection apakah sama? Apakah ada istilah akurasi juga atau gimana gitu ya? Nah, ini kita akan bahas. Ternyata kalau di object detection, untuk mengevaluasi model object detection ini bagus atau enggak, ini menggunakan metrik yang disebut dengan MAP, Mean Average Precision. Nah, istilah precisionnya mirip dengan istilah precision yang ada di image classification ya. Nah, tapi dia ada istilah mean average-nya. Kenapa harus precisionnya itu dilakukan mean average ya? Nah, ini kita akan bahas. Dari definisinya aja udah pasti ini jelas ya. MAP ini pasti average dari AP. AP-nya apa? Average precision. Berarti average dari average precision dong. Membingungkan kan? Tapi nggak apa-apa. Kita keep in mind aja, MAP ini adalah rata-rata dari average precision. Ini yang box AP itu ya, Mas? Betul. Kita cari tahu gitu, average precision ini apa dulu gitu ya. Nah, sebelum kita mencari rata-rata average precision untuk mendapatkan MAP ya Mas, kita harus cari dulu AP-nya itu sendiri atau average precision. Nah, average precision ini itu apa gitu ya? Average precision ini adalah mencari area di bawah precision dan recall curve ya. Jadi nanti ketika ini kita akan coba buat step by step-nya. Nanti di ujung step by step ini tuh kita akan membuat sebuah kurva, arah X-nya itu adalah arah Y-nya itu adalah precision, arah X-nya itu adalah recall. Nanti kan kita plot kurvanya tuh. Nah, itu disebutnya tuh precision recall curve. Nah, berapa besarnya AP itu adalah berapa besarnya area di bawah kurva precision recall tersebut. Gitu. Nah, berarti kan kita harus tahu kurva precision recall-nya untuk mengetahui AP kan? Nah, gimana biar bisa kita tahu kurva precision recall? Tentu saja kita harus menghitung precision dan recall di object detection. Permasalahannya lagi,
Oke, kita harus nyari precision dan recall untuk mencari kurva precision recall ini ya. Tapi gimana mencari precision dan recall di object detection? Tentu saja beda dengan image classification. Kalau di image classification kan gampang. Kita cari aja true positifnya gitu ya, false positifnya, yang benar keprediksi gitu ya. Untuk gambar ini diprediksi sebagai kucing ada berapa gitu ya, false positif. Yang malah keprediksi sebagai kelinci ada berapa, misalkan ya false negatif dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini akan berbeda di object detection. Gimana cara nyarinya? Ini kita akan coba lakukan step by step-nya. Nah, biasanya kita akan apa namanya? Kan kalau misalkan sama seperti di image classification kan, ada actual label, ada prediction label kan. Kalau actual label dan prediction labelnya sama, berarti true sama true, berarti kan true positif ya. Nah, kalau di object detection untuk mengukurnya tuh nggak bisa kayak begitu. Kita harus mencari ground truth-nya. Ya, ground truth ini ada yang ada di dataset object detection yang kita punya. Kalau di dataset object detection ini umum ya, dia punya box-nya. Jadi bukan label. Jadi gambar bukan gambar sama label gitu kalau di object detection dataset. Tapi gambar sama bounding box-nya. Nah, ketika ngedeteksi kan bisa aja hasil box lokasinya itu nggak pas gitu ya. Nah, area yang nggak pasnya ini kita disebut dengan area of overlap gitu ya. Jadi area aslinya di mana, area hasil deteksi di mana. Nah, ini kita cari gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini ada area overlappingnya di sini. Terus dibagi dengan area of union. Area total ketika dua ground truth dengan prediction boxnya itu saling overlap. Ini area flow-nya seperti ini. Nah, ini luasnya berapa, ini luas berapa, itu dibagi. Nah, dari sini ketika udah kita ngebagi hasil ini, misalkan untuk kelas dataset kelinci gitu ya, Mas. Nah, kita bisa dapatkan intersection over union atau IOU gitu ya untuk kelas kucing misalkan ya. Nanti untuk kelas kelinci kita hitung juga tuh overlapnya berapa, unionnya berapa, nanti kita bisa hitung IOU-nya juga, intersection over union. Nah, setelah kita dapat intersection over union, kita baru tuh bisa menentukan true positif sama false positif di kasusnya object detection, Mas. Gimana caranya? Nah, kita harus pertama menentukan dulu threshold nih. Katakanlah kan ini hasil pembagian ini tuh pasti rentangnya dari 0 sampai 1 kan. Gak mungkin lebih dari 1 gitu ya. Nah, biasanya threshold yang dipilih untuk menentukan true positif, false positif di object detection itu dipilih 0,5. Walaupun memang bisa dipilih aja angka lainnya, tapi umumnya orang pilih 0,5. Nah, terus gimana cara nentuin true positif dari threshold 0,5 ini? Nah, misalkan nih skenarionya, hasil pembagian area yang overlap dengan area yang unionnya ini adalah 0,3 atau IOU-nya 0,3 gitu ya. Nah, kalau kita set threshold-nya 0,5, 0,3 ini kan di bawah 0,5 nih, Mas. Yeah. Nah, ini disebutnya itu false positif. Tapi kalau misalkan area intersection ini dibagi dengan area unionnya ini adalah 0,7 di atas 0,5. Nah, ini kan di atasnya nih. Ini kategorinya true positif. Apa bedanya 0,7 sama 0,3? Bayangkan. Ketika IOU 0,7 berarti kan area yang overlappingnya semakin luas kan? Iya. Nah, artinya si predicted box semakin mendekati ground truth, betul nggak? Iya. Nah, makanya dia sebut dengan true positif. Tapi ketika dia semakin kecil, area intersectionnya, bahkan kalau dibagi itu di bawah 0,5 ya, kalau kita atur seperti ini gitu ya, ya sangat make sense kalau kita sebut sebagai false positif. Artinya ini belum cukup dianggap akurat sebagai hasil prediksi boxnya benar. Gitu. Jadi kalau di object detection ini paradigmanya itu adalah lokasi objek gitu ya, bukan label objeknya. Ini kucing, ini kelinci gitu. Tapi ini lokasi kucing di sini, aslinya di sini, misalnya. Benar atau enggak gitu ya? Tepat pas lokasi di datasetnya atau enggak. Cukup nangkap? Iya, Mas. Paham. Nah, ini contohnya ya. Nah, setelah ini kan kalau kita udah bisa dapetin true positif, false positif,
true negatif, false negatif. Kalau true negatif, false negatif berarti kan yang untuk dataset. Misalkan kalau kita untuk deteksi kucing dan kelinci kan ya, nanti yang true negatif, false negatifnya itu untuk yang kelincinya ya, tapi arah kebalikan. Nah, ini kita bisa hitung precision dan recall-nya ya dengan rumus precision dan recall yang sama yang seperti kita pelajari di image classification ya. Setelah kita dapatkan precision dan recall, misalkan untuk kelas kucing, kelas kelinci, atau misalkan kalau datasetnya ada banyak kelas ya Mas, gelas, piring, apa gitu ya, kita punya dataset object detection tersebut gitu ya, itu kita plot ya, sehingga nanti hasil plotnya itu akan menjadi kurva lah kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini plotnya misalkan titik-titiknya nih ada 4 titik ya, di sini, di sini, di sini, dan di sini gitu ya. Nah, ini disebutnya itu precision recall curve atau kurva precision yang recall yang tadi kita di atas bahas. Nah, untuk mendapatkan AP, untuk mengingat tadi ya Mas, AP ini kan adalah total area di bawah precision recall curve kan. Ini kita total ini luasan di area kurvanya. Gitu ya. Kalau manual kan ya, kalau bentuk kurvanya kayak gini kan gampang ya. Tapi kalau bayangin kalau kurvanya non-linear itu pusing pasti ya. Tapi itu nggak perlu dipusingin, nanti itu udah di-handle sama library. Yang penting kita tahu konsepnya. Nah, kita totalin kalau bentuk trapezoidal kayak gini kan gampang nih. Ini tinggi, lebar, apa segala macamnya, kita tinggal dihitung. Ini contohnya dia bilang area 1 ini 0,335, area 2 ini 0,15, area 3 ini 0,13, ditotalin 0,63. Artinya AP-nya 0,3. Ini katakanlah untuk yang si kelas apa ya, kelinci misalkan. Nah, kan nanti kita punya kelas dataset yang lain tuh. Kucing, dan itu berarti menghasilin AP yang berbeda juga kan? Karena punya plot precision recall yang berbeda juga. Nah, ujung-ujungnya kan berarti akan ada banyak AP tuh. Kalau misalkan kita datasetnya punya 10 kelas gitu ya, berarti AP-nya juga ada 10 dong. Betul nggak? Nanti kurva precision recall-nya ada 10 juga gitu ya. Nah, karena AP-nya ada 10, kita bisa rata-ratakan gitu kan. Jumlahin semua AP-nya dibagi 10. Contohnya kalau kelasnya 10 ya. Nah, baru kita bisa dapatkan MAP. Gitu. Makanya kalau betul keseluruhan kelas. Makanya kalau di object detection itu ada istilah MAP berapa persen. Nah, itu maksudnya seperti itu gitu ya. Rata-rata average precision di dalam proses trainingnya gitu ya. Nah, itu penjelasan panjang terkait evaluation matrix. Tapi worth it untuk biasanya kan kita bingung gitu. MAP ini korelasinya apa? Apakah sama seperti akurasi gitu ya? Kalau sama seperti akurasi, kenapa kalau kayak misalkan YOLO aja cuma 60% misalkan ya? Kadang kan jadi bingung gitu kan? Nah, itu karena nggak percis sama seperti akurasi. Dia itu ya memang kalau kita sebutnya MAP udah 60% itu udah lebih bagus banget gitu kan. Gitu. Iya Mas, paham Mas. Oke. Nangkap ya, itu basic object detection ya Mas. Nah, lanjut nih, kita akan coba berkenalan di salah satu algoritma object detection Mas. Yang apa istilahnya ya? Terkenal lah kalau di object detection ya. Ini RCNN, fast RCNN sama faster RCNN. Ini satu pengembangan. Kayaknya orang yang ngembangin tuh mirip orang yang sama lah gitu, karena lebih seperti itu. Kita akan coba mulai dari yang paling awal ditemukan, Region Based CNN atau RCNN. Ini pertama kali ditemuin itu tahun 2013 gitu ya. Oleh Ross Gersik, kurang lebih itulah. RCNN ini ya, tahun 2013. Dulu dia menggunakan region sebanyak 2000 selective search ya. Dia menggunakan selective search untuk mencari region proposal ya. Ada sebanyak 2000 box proposal. Fitur ekstraktornya dia pakai AlexNet ya. Pretender dia kan kalau AlexNet itu pakai ImageNet datasetnya ya. Cuma dia fine-tune tuh. Fine-tune tuh kayak di transfer learning kan menggunakan dataset Pascal 2007 gitu ya. Ada istilahnya dataset Pascal 2007. Nah, untuk si RCNN ini. Terus dia juga menggunakan bounding box regression ya untuk di tahap akhirnya si NMS non maximum suppression itu kan ada istilah teknisnya lagi nih Mas. Istilah teknisnya itu salah satunya disebut bounding box regression. Nah, untuk mencari box location-nya gitu ya. Nah, dia pas melakukan training apa ya untuk 2000 selective set proposal ini, pre-trainingnya menggunakan AlexNet,
dan di fine tune menggunakan Pascal 2007 gitu ya, dia bisa dapetin MAP ya sebesar 53,7% ya. Nah, itu si RCNN. Terus gimana sih si RCNN ini bekerja? Nah, si RCNN bekerja itu kurang lebih seperti ini. Ini contohnya nih ada satu gambar utama. Nah, kan tadi di apply selective search ya, Mas. Dia cari box-box kandidat. Kalau di dalam gambarnya ada 3 objek, kucingnya ada 3 misalnya ya. Berarti nanti ada 3 box juga atau bahkan lebih gitu ya. Ada banyak sekali box proposal gitu ya. Iya. Nah, karena hasil selective search. Masing-masing box itu akan di-apply ke AlexNet atau ke fitur ekstraktornya. Contohnya ya di sini AlexNet. Berarti kalau ada 3 box contohnya ada 3 region proposal, tiga-tiganya itu di-apply ke fitur extraction atau si AlexNet-nya. Sehingga kalau satu feed forward AlexNet membutuhkan waktu 1 detik misalkan, berarti kalau ada 3 box berarti ya 3 detik juga kan? Gitu. Iya. Nah, ini ujung-ujungnya kalau udah dapetin hasil feed forward dari fitur extraction ya dilakukan bounding box regression ya untuk mencari box finalnya gitu. Oh, ini ternyata cuma satu objek kuda misalkan ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini udah mulai kelihatan ngeri juga ya. Kalau boxnya ada banyak berarti ini nge-apply ke AlexNet aja berkali-kali gitu kan? Iya. Kita aja kan yang sebelumnya cuma CNN biasa nge-feed forward satu frame itu nggak bisa real time, betul nggak? Iya. Apalagi kayak model begini, betul nggak? Nah, ternyata nih Mas, ini tuh dia untuk sekali inference feed forward bisa menghabisin waktu 47 detik di tahun 2013 ya. Makanya boleh dibilang ini RCNN itu makanya tadi kategorisinya itu kan two stage ya, two stage method ya. Iya. Two stage-nya itu ya pertama dia di fitur ekstraktorkan oleh si AlexNet, terakhirnya dia lakukan bounding box regression, terpisah nge-trainingnya gitu. Akurasinya ya tentu kelebihannya tentu akurat ya. Ya pasti ya karena masing-masing di ConvNet gitu kan. Nah, ini dia bisa menggunakan arsitektur terkenal untuk fitur extraction seperti VGG, AlexNet, ya kita bisa ganti di sini ya terserah. Kalau si originalnya kreatornya si Ross ini dia pakai AlexNet. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kita bisa pakai VGG, DenseNet dan lain sebagainya di tahap fitur extractionnya. Kelemahannya susah untuk di training ya. Karena dia kan two stage ya. Two stage berarti ya bisa harus kalau secara training itu di training terpisah. Fitur extractionnya training dulu, habis beres baru nge-training bagian bounding box regression ya, bagian ujungnya atau bagian classifiernya sama mencari boxnya gitu ya. Dan dia menggunakan linear SVM untuk di bagian terakhirnya, bagian ujungnya. Ya ini memang kondisi dia dulu yang nge-propose-nya ya, di jurnal yang dia buat. Dan dia untuk di training itu butuh waktu sebanyak 84 jam pakai GPU. Bukan hanya menggunakan CPU. Tapi nggak tahu ya GPU-nya dulu tahun 2013 pakai apa. Yang jelas dia menggunakan GPU ngabisin waktu selama 84 jam. Berhari 84 jam ya Bang. Iya. Betul. Itu pakai GPU, nggak tahu ya GPU waktu itu udah pakai apa. Nah, dulu dia frameworknya bukan pakai TensorFlow untuk ngebikin si RCNN ini. Dia pakai Caffe namanya itu. Ada framework deep learning namanya Caffe. Nah, lanjut setelah RCNN karena tahu kondisinya dia itu ya 47 detik ya gimana mau real time gitu kan. Iya. Si orang yang sama gitu ya, dia mengembangkan lagi nih si RCNN ini. Dia ngelahirin yang disebut dengan Fast RCNN, merilis versi baru RCNN gitu ya. Yang lebih cepat gitu ya. Dia bilang kan ini saya kasih backgroundnya slow karena tiap box dilakukan convnet forward pass ya sehingga makanya pasti nggak heran bakal lambat gitu ya. Nah, di fast RCNN ini idenya lebih brilian. Daripada masing-masing box dideteksi langsung di-apply ConvNet, kita tuker. Gambarnya dulu di-apply ke ConvNet, baru dicari region proposalnya. Kebayang nggak, Mas? Lebih apa namanya? Lebih masuk akal kan? Nah, sehingga nanti hasilnya itu akan seperti ini. Gambarnya ditukar kan? Di-apply ConvNet dulu ke satu gambar, berarti kan feed forwardnya cuma satu kali nih. Baru dicari region proposalnya pakai selective search. Dapat region proposalnya tentu saja dari gambar hasil ConvNet ya. Dari fitur map hasil ConvNet. Nah, baru nanti di ujungnya dimasukin ke bagian classifiernya atau bounding box regressionnya.
Nah, di sini kan jadi lebih efektif dibandingin yang pertama. Makanya kenapa bisa lebih cepat gitu. Dan ini katanya, ini dulu dia create-nya di April 2015 ya sama si Ross ini. Dia ganti yang tadinya pakai AlexNet, ini untuk fitur ekstraktornya di sini dia pakai VGG 16 ya. Ternyata 8,8 kali lebih cepat dibandingkan RCNN yang originalnya. Gitu. Nah, berarti kan kalau misalkan trainingnya 84 hari gitu ya bisa cuma berapa jam gitu istilahnya pakai yang fast RCNN gitu. Dan lebih gilanya pas bagian ngetesnya gitu ya. Kalau tadi kan untuk satu gambar 47 detik ya Mas. Ini dia bisa apa namanya? Bisa Nah, bisa dapetin sampai 0,32 detik. Nah, bisa dapetin sampai 0,32 detik. Berarti ya 3 frame per second lah. Atau 146 kali lebih cepat dibandingin yang awal yang cuma 47 detik per image. Tapi kan kalau 3 frame per second juga ini masih lambat ya. Ini juga pakai GPU dia pakainya. Dia nge-trainingnya pakai Pascal Vogue 2007 gitu ya. MAP-nya naik dari yang 5 berapa tadi jadi 66,9%. Nah, ini yang pengembangan kedua. Pengembangan terakhir dari seri RCNN ini ada faster RCNN. Lebih cepatnya lagi. Fast RCNN, RCNN cepat, faster RCNN, RCNN paling cepat gitu. Nah, ini ternyata dia mengkoreksi juga. Sampai saat ini ya Mas ya? Iya, betul. Mengkoreksi juga yang hasil pekerjaan sebelumnya nih Mas. Kalau dilihat kan kayak gini kayaknya udah optimal tadi kira-kira menurut kita kan. Ternyata di pengembangan yang faster RCNN ini ada bottleneck ternyata. Di bagian mana? Di bagian region proposal. Kalau kita ingat, region proposal ini dia pakai sistem clustering kan. Mencari area yang sama secara warna, tekstur, ukuran, dan bentuk gitu kan. Iya. Nah, selective search lah gitu ya. Nah, dia ganti nih bagian selective search-nya di faster RCNN ini. Daripada pakai teknik clustering nearest secara yang berdekatan seperti itu gitu ya. Pakai selective search, dia ganti pakai apa? Tentu saja pakai neural network. Gitu. Jadi layer si region proposalnya ini dia ganti pakai neural network untuk mencari kandidat objeknya gitu ya. Nah, di faster RCNN area tersebut gitu ya atau area region proposalnya disebut region proposal network atau RPN karena dibangun pakai neural network. Isinya CNN gitu ya, cuma didedikasikan untuk mencari region proposal. Nah, si RPN-nya ini sebenarnya nanti ketika output dari RPN ini udah dapat, ujung-ujungnya sama seperti si faster RCNN ya. Fast RCNN. Dia akan apply ke fully connected layer, terus nanti dia ngedapetin bounding box regression sama mencari objek label klasifikasinya gitu ya. Nah, cuma RPN-nya ini nanti berlakunya seperti apa? Ini contoh awalnya ya. Gambar original dilakukan ConvNet VGG atau AlexNet ya. Ini kan dapat fitur map hasil convolutional layer. Kalau sebelumnya kan langsung di-apply ke selective search untuk dicari region proposal. Kalau di sini dia apply ke region proposal network sehingga nanti mendapatkan area proposal yang lebih bagus lah, lebih deteksinya lebih akurat lokasi. Karena kan kalau pakai selective search bisa aja boxnya banyak banget gitu ya. Kalau pakai region proposal network itu bisa lebih efektif box yang didapatkan gitu ya, nggak terlalu banyak sehingga mengakibatkan proses komputasi menjadi lebih berat. Nah, ternyata ketika tekniknya menggunakan cara seperti ini, area region proposalnya diganti dengan neural network, itu bisa mempercepat proses inference-nya menjadi 250 kali yang RCNN awal. Nah, atau sekitar 0,2 second atau sekitar 5 fps gitu ya. Nah, MAP-nya juga naik jadi 69,9%, Mas, dibandingin yang awalnya. Gitu. Ya, jadi si faster RCNN ini kalau secara speed inference ya, ini udah paling cepat sekitar 5 frame per second dengan running nggak tahu nih GPU-nya pakai apa. Dulu dia cobanya seperti itu.
Di tahun. Ini di tahunnya belum ada. Nah iya, jurnalnya di tahun berapa saya lupa ini ya. Kayaknya ada di sini nih Mas. Saya cantumin di jurnalnya ini ya. Coba kita lihat. Kayaknya kalau nggak salah 2017 deh. Berarti selang 2 tahunan ya kalau sama yang sebelumnya, kalau 2017. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya setelah Faster RCNN itu ada pengembangannya lagi, Mas. Itu Oh iya. Mask RCNN, cuma itu bukan mengenhance speed ya. Speednya tetap sebenarnya dia seperti Faster RCNN ya, algoritma bahkan sama persis, cuma outputnya selain box sama label dia juga ada maskingnya. Jadi seperti object segmentation. Kalau box doang kan dia cuma ada lokasi X, Y, WH-nya ya. Kalau object segmentation itu kayak benar-benar bisa tahu bentuk bentuk objeknya seperti apa gitu ya. Iya, Bulat, iya. jadi dikasih masking gitu ya. Itu nanti larinya bisa buat apa? Bisa buat post estimation. Oh, ini orang lagi berdiri, orang lagi duduk. Bisa bisa tahu buat itu. Itu bisa kalau larinya ke sana itu pakai mask RCNN gitu ya. Karena outputnya jadi ada 3 nih. Kalau Faster RCNN kan cuma ada 2, label sama boxnya gitu kan. Iya. Nah, ini dia di tahun 2016 ternyata. Januari 2016. Cepat juga ya. Jurnalnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kalau Masnya penasaran secara lebih detail bisa dibaca nih ya. Banyak matematisnya seperti apa dan result eksperimennya dia. Oke. Kita lanjut ya. Iya, Mas. Oke. Nah, itu si Faster RCNN ya, Mas, yang barusan menggunakan region proposal network untuk mengganti region proposal yang tadinya pakai selective search di Fast RCNN. Nah, itu tuh teorinya tuh kita udah bahas semua panjang lebar ya. Tapi nggak apa-apa. Dari sini kita jadi punya fondasi dasar gitu di object detection dan oh ternyata berbeda gitu dengan image classification. Tidak sesimpel di image classification gitu ya. Iya. Nah, ini tahap terakhir untuk pertemuan ini kita akan coba inferencing, Mas. Jadi nggak nge-training model, kita pakai model yang udah orang training kan. Nah, terus kita coba running lah pakai ke dataset yang kita punya ya, dataset tes ini nih, test_img. Nah, tapi untuk melakukan step ini terlebih dahulu kita perlu install Jupyter ya, karena saya bikin file tesnya itu pakai IPYNB. Tapi tenang, Jupyternya nggak kita buka via browser, tapi bisa kita buka via VS Code. Gitu ya. Jadi seolah-olah nggak pindah dari VS Code. Kita bisa gitu. buka Jupyter dari VS Code. Gitu. Oh. Nanti Masnya tinggal coba install Node.js sama npm ya, karena Jupyter ini kan butuh Node.js untuk backend-nya. Ini kalau saya udah nginstal harusnya already newest version nih, Node.js already newest version. Ini tinggal Jupyter-nya juga tinggal diinstal gini aja sederhana. Tapi saya nggak usah install ya, karena nanti itu kayak nge-upgrade nantinya. Nah kalau udah, ini saya punya file mulai dari yang Faster RCNN, OpenCV DNN sama RCNN yang TensorFlow. Jadi saya mulai dari yang OpenCV DNN ya. Ini kita klik aja. Nah ini awalnya kayak JSON gini, tapi nanti dia akan coba apa namanya ngebentuk jadi semacam kayak notebook gitu ya. Nah dia coba connect ke kernel yang ada di JSON Nano. Ini hanya bisa terjadi kalau tadi kita udah install Jupyter-nya ya. Nah kelihatan ini Iya. mirip ya, bukan mirip lagi, ini notebook tapi modenya di VS Code gitu ya. Iya. Nah ini seperti ini nanti ya command-nya mungkin ini kontrolnya lebih simple ya, berbeda dengan yang di Jupyter Lab, tapi kita bisa gunakan normal seperti biasa di Jupyter. Nah ini di sini kita ngapain sih? Ya di sini kita akan coba melakukan inferencing ya, menggunakan model yang udah orang training kan ya. Nah ini kalau pakai OpenCV DNN masih ingat kalau dulu itu ketika kita pengen melakukan inferencing model TensorFlow misalnya di OpenCV DNN, kan kita harus convert dulu ke optimized mode ya, di freezing dulu dan lain sebagainya. Masih ingat nggak Mas? Iya, Mas. Iya. Nah, itu kita juga harus lakuin tahap yang sama, tapi di sini tenang, kita nggak akan lakuin tahap itu dulu.
Jadi ternyata udah ada orang yang bikinin tuh freeze modenya, udah optimized for inference gitu ya si modelnya. Kita tinggal download. Downloadnya nanti Masnya tinggal download, lokasinya ada di sini. Ini diklik. Ini bentuknya tar.gz gini ya. Ukurannya lumayan gede karena dia banyak banget yang ada yang hasil optimized for inference gitu ya. Aslinya modelnya cuma 100 MB, cuma ada yang optimized for inference, ada raw modelnya gitu yang raw model TensorFlow yang bentuk saved model ya. Terus ada juga yang checkpoint modelnya, itu total ada sekitar 500 MB-an di sini ya. Ini faster RCNN. Nah, backbone-nya atau fitur ekstraktornya pakai ResNet 50 ya dengan dataset Coco ya. Ini dibikin 2018 nih. Nanti kalau ini udah dapet, ini kurang lebih mungkin bisa saya tunjukkan di folder lokasinya. Nanti Masnya ya silakan coba ekstrak gitu ya. Nanti kan bentuknya tar.gz kayak gini ya. Kalau di Windows bisa diekstrak pakai 7zip misalnya. Hasil ekstraknya seperti ini. Nanti di dalamnya juga ada tar lagi nih. Nanti kita ekstrak lagi nih. Kalau di Windows udah diekstrak, jadi kayak ada 2 folder gitu. Ada folder di dalam folder. Oh. Iya, Nanti di dalamnya baru ada nih. Nah, yang kita copy adalah yang tulisan frozen inference graph.pb ini. Oh iya Mas, iya. Nah, ini kita copy. Kita copy ke mana? Kita copy ke si folder model ini nih. Nah, ini kita copy ke sini. Gitu. Cukup clear? Nah, ini contohnya di saya. Yang saya rename ini si frozen inference graph-nya jadi faster RCNN frozen inference graph. Tapi kalau nggak di rename juga nggak masalah. Sesuaikan aja nanti di codingannya. Kalau ini udah ya, ini kan bilang ekstrak, terus masukin frozen inference graph.pb ke folder model ya. Seperti ini. Nah, terus juga download si config-nya nih, yang formatnya pb.txt ya, atau versi teks model si faster RCNN ResNet 50 ini. Nah, ini di-download juga. Nah, nanti ini bisa di-download di linknya di sini. Ini masukin juga ke si dalam folder model. Ini cara ngedownloadnya agak tricky gitu ya. Mungkin saya tunjukin juga. Nanti ketika dibuka URL downloadnya kan seperti ini Mas. Jadi tinggal diklik kanan aja, save as. Ya. Pas di save as kan jadi TXT tuh. Di sininya extensionnya. Ini nggak apa-apa, biarin aja dulu TXT. Ya. Baru nanti setelah ke save gitu ya. Ini kan nanti misalkan di folder download. Ya. Ini kan tadi TXT. Ini tinggal kita hapus aja TXT-nya seperti ini. Jadi .pb.txt pure gitu ya. Oh. Nah, iya Mas. Kalau udah kayak begini, tinggal kita copy aja ke dalam si modelnya. Si folder model tadi yang ada di Jetson Nano ya. Nah, ini makanya ada 2 di sini. Gitu. Kalau udah, kita baru bisa lakuin open si faster RCNN opencvdnn.ipynb ini nih. Gitu. Kalau udah dibuka ya kurang lebih seperti ini. Ini biasa lah ya kalau kita pakai OpenCVDNN inference, library sekawan ini kita pakai, cuma ini ketambah library JSON. Itu library JSON-nya buat apa? Ini nanti kita ngebaca label Coco dataset ya. Karena di dataset Coco ini ada banyak labelnya. Car apa segala macam, dia ada ID-nya ya. Jadi nanti kan kalau dari model dia taunya output-nya cuma angka kan. Nah, untuk cari dapat tahu labelnya apa nih ada di coco.json ini ya. Ngebacanya ya tentu saja pakai library JSON. Nah, ini ada library utils. Ini buat apa? Ini untuk visualisasi aja, nampilin box drawpad itu loh. Yang kayaknya ini dipakai juga pas di pertemuan pertama kemarin ya. Nah, terus ini si coco.json-nya kita baca pakai library JSON, json.load, JSON filenya. Nah, ini tinggal di running. Ini ada 80 kelas ya. Ini kalau mau ditunjukin nama-namanya juga boleh, tapi ada banyak, saya nggak tampilin. Ini kurang lebih seperti ini, bentuknya JSON ya. Kalau udah seperti ini, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya juga, kita lakukan, kita panggil OpenCV-DNN-nya, cv2dnn.readNet from TensorFlow. Karena ini modelnya protobuf TensorFlow ya. Iya. Nah, ke lokasi PB-nya,
Kalau dulu kan cuma ngasih lokasi PB doang kan. Iya. Nah, kalau di Faster RCNN kita wajib nambahin config-nya nih, PB TXT-nya gitu. Kenapa ada config seperti ini? Ini mungkin dijelaskan sedikit. Karena inference graph PB ini kan dibangun di TensorFlow nih. Nah, sementara OpenCV ini kan library terpisah di luar TensorFlow. Di TensorFlow ada katakanlah layer yang X, Y, Z bisa aja di OpenCV itu nggak diimplement. Nah, gimana kita bisa biar dua model, satu model TensorFlow ini dibaca sama si OpenCV walaupun layernya ada banyak yang nggak diimplement gitu yang dari TensorFlow. Nah, ini kita bisa kontrol dari pb.txt ini. Kalau kita buka si pb.txt ini, isinya mendefinisikan layer-layer yang ada di dalam model gitu ya. Layer name-nya apa, jenisnya convolution, inputnya apa namanya gitu ya, dimensinya berapa. Ini ada di sini semua detailnya. Atau boleh dibilang model tapi bentuk teksnya gitu ya. Nah, kalau ada yang mau kita update, ini kita bisa update di sini gitu. Kita bisa rombak di sini tanpa harus kita buka si .pb filenya atau binary filenya gitu. Ini pb.txt ini protobuf tapi versi txt filenya. Kurang lebih seperti itu ceritanya, Mas. Kenapa kok dulu pas kita di inference TensorFlow cuma pb doang, di sini ada pb.txt ya. Gitu. Iya, Mas. Oke, ini kita udah load modelnya ya, nggak ada error. Sekarang kita set target sama backend-nya nih. Kalau di OpenCV DNN ini pasti kita ngeset mau running pakai apa, backend-nya pakai apa. Nah, ini tentu saja kita pakai CUDA ya, karena di Jet Sonanos sebelumnya kita udah install OpenCV CUDA enable ya. Iya. Dan mungkin masnya juga nggak pas di tutorial yang saya kasih sebelumnya, pakai CUDA dan pakai CVU itu jauh ya perbedaannya ya. Iya, Mas. Iya. Nah, ini Pas lagi seperti install itu ya. betul pas install OpenCV itu. Kan ada nge-inference YOLO ya, Tiny YOLO ya. Iya. Nah, tahap selanjutnya ini kita nyari output layernya untuk di tahap inference. Ini ada output layernya namanya detection out final. Nah, output layer ini nanti akan dimasukkan ke net forward, function net forward di OpenCV DNN. Tapi sebelum kita langsung net forward, kita baca dulu gambarnya. Ini contohnya di folder test image ya. Ini saya punya banyak gambar ya. Ada gambar jerapah ini. Ini saya akan coba recognize untuk pertama kali. Ada 3 jerapah, bener gak ada 3 box gitu ya. Habis itu, ini kan masih ingat kalau di OpenCV itu nggak bisa plek-plekan gambar, kita harus convert dulu ke blob ya, pakai function blob from image. Dan di sini dimensinya saya ubah jadi 244 pixel. Jadi kalau originalnya ini saya resize dulu jadi 850. Nanti setelah masuk ke dalam OpenCV DNN, itu yang dipakai cuma 244 kali 244 gitu ya, kotak. Nah, setelah ini ya kita lakukan forward atau prediksi gitu ya. Blob hasil konversi gambar jerapah ini saya net forward, outputnya saya dapatkan ya. Outputnya ini bentuknya tentu saja list index, kelas apa istilahnya ya, banyak lah hasil prediksinya. Nah, ini kan kita harus nyari nih mana yang akurasinya paling tinggi gitu kan. Sama seperti yang di image classification, kalau kelasnya kan ada 80, dari 80 kelas mana yang skornya paling tinggi ya, itu berarti hasil prediksi yang benar gitu kan. Nah, ini kita bisa pakai langsung aja function util post process. Ya, util post process ini ada di utils.py. Saya bikin kelas utils. Nah, di sini ada function post process ya. Nah, di post process ini dia akan tentu saja ngebaca dari data output hasil net forward ini yang tadi banyak listnya itu ya. Ada boxnya juga ada di sana, XYZ-nya gitu ya. Terus skornya untuk masing-masing kelas juga ada di sana gitu kan. Nah, indeks ID prediksinya juga ada di sana. Itu kita pilih-pilih di sini. Kita sehingga bisa dapatin list kelas ID, confidence sama box. Nah, kalau di OpenCV DNN untuk si Faster RCNN ini ya, di object detection output listnya ini dia yang confidence levelnya ini ada di indeks kedua gitu ya. Kalau kelas ID-nya ada di indeks pertama. Kalau posisi X dan Y ada di indeks ketiga dan 4. W dan H ini ada di indeks kelima ke 6, cuma harus dikurangi XY ya. Karena
originalnya dia nggak ada width dan height, adanya pojok kiri atas sama pojok kanan bawah gitu ya. Tapi kita transform jadi W, H karena sebelumnya kan di Drawpad kita butuhnya W sama H ya. Gitu. Nah, habis itu terakhir ini kita lakukan tahap NMS box ya, non maximum suppression. Seperti yang tadi di object detection sebelumnya dibahas untuk mereduksi jumlah box yang kedeteksi gitu kan. Nah, thresholdnya berapa? Nih NMS thresholdnya ada variabelnya di sini. Ya. Saya set defaultnya itu 0,3 gitu ya. Nah, dan juga ada confidence threshold. Kalau confidence thresholdnya di atas 0,4 atau 40% ya, 40% dikenali sebagai jerapah. Oke, dikasih box gitu. Kalau secara NMS, nih NMS thresholdnya 30% berdekatan. Oke, dianggap sebagai satu box. Kurang lebih seperti itu. Ini ada dua kontrol, NMS threshold sama confidence threshold. Untuk mengatur ini boxnya jadi satu dan ini labelnya benar gak jerapah atau bukan. Misalnya seperti itu ya. Nah, kalau udah ya udah tinggal panggil function drawpad. Nah, itu ya si function utils ini ya, si proses. Tapi itu saya hide di belakang biar nggak terlalu nggak terlalu kompleks di program utama. Karena ini kan selalu kita gunakan gitu ya. Nah, ini kita tinggal panggil, Mas. Resultnya kita lihat. Nah, ini jerapah ya. Kita bisa baca dia akurasinya 100% ya. 1% ini harusnya dikali 100 dulu ya. Iya. Nah, terus kita coba misalkan gambar apa lagi nih? Airplane. Ini running, net forward, post process sama display. Tadi tulisannya salah itu Mas Tipo. Oh, air. Oke, sip. Kita lihat. Nah, airplane satu ya. Terus apa lagi ya? Brokoli. Oke. Ini lama karena pas ngedisplaynya gede gambarnya karena harus di-download dari Jetson Nano ditampilin di laptop. Ini contoh brokoli. Ada 3 nih ya. Dia bisa recognize 3 Oh, ini juga objek. tumpak tindih ya, Mas? Ya. Nah, ini juga tumpang tindih kan? Tumpang tindih ya. Karena dia Bisa pasti juga berarti secara dataset dia arah orientasi datanya ya dari segala arah gitu ya. Iya. Coba misalkan ini apa nih yang banyak. Oh, ini mobil ada banyak. Coba cars ya. Cars. Oh, ini car juga kedeteksi ya. Mungkin semakin kecil semakin rendah confidence levelnya. Semakin dekat semakin tinggi. Coba apa nih person. Coba ya. Nah, bisa juga. Nah, ini ada banyak lah. Nanti bisa dites-tes ya. Artinya di sini kita bener. Si model yang kita download tadi ini sumbernya dari TensorFlow langsung ya. Itu bisa di-inference di OpenCV DNN dan hasilnya akurat ya, lumayan akurat jadi juga ya. Kalau berdekat kayak gini jelas pasti dia 100%. Yang tadi mobil agak jauh ya masih oke lah di atas 50% gitu ya confidence levelnya. Dan boxnya juga ngepas gitu ya, nggak mencong-mencong. Contoh yang lain misalkan, ini pasti jelas ya. Nanti mungkin cari gambar yang lebih kompleks gitu ya. Coba ini ya, sapi. Dengan latarnya kan dia bingung nggak? Oke, nah ini contohnya ya. Bisa ternyata. Walaupun ini langit putih juga dia nggak bingung ya. Iya.
Iya, Mas. Lumayan canggih lah. Nah, itu dari sini kita udah berhasil nge-inference OpenCV DNN ya. Tapi sebelum lanjut ke ini, saya ada program interaktif pakai Flash ya, seperti biasa aja, sama soket I/O untuk ngetes pakai video real time gitu ya. Nah, ini saya mungkin tunjukkan satu file notebook, tapi nggak akan saya running karena beberapa hari yang lalu saya running tuh kayak di Jet Sonano tuh kayak nggak kuat gitu, out of memory. Nah, ini kalau modenya TensorFlow gitu. Ini hanya terjadi kalau misalkan kita pakainya bukan frozen inference ya, frozen for inference ya, yang udah dioptimasi. Jadi di sini ini saya cantumin TensorFlow Faster RCNN Model Inferencing menggunakan TensorFlow 2 tanpa menggunakan OpenCV DNN. Artinya modelnya mode Saved model yang masih mentah gitu ya. Dan ini contohnya saya simpan di sini. Nanti kalau Masnya juga pengen nyoba, ini bisa juga dimasukin ke dalam folder model ini, si folder Saved model. Ini ada di folder hasil ekstrak tadi tuh, Faster RCNN ResNet ini. Jadi selain ada yang Iya, Mas. si .pb inference ini, optimize for inference, dia juga ada folder data saved model. Ini bisa di copy, dimasukin ke sini. Di sini ada saved model dan variablesnya gitu ya. Nah, cuma saya running tuh dia kayaknya out of memory kalau di Jet Sonano. Mungkin kalau di AGX Xavier atau Xavier NX mungkin bisa lebih bisa running ya, yang RAM-nya 8 GB, 16 GB. Gitu. Tapi nggak apa-apa, ini saya put sebagai referensi aja, ternyata juga modelnya bisa di running pakai OpenCV ya. Ini Kak, contohnya kalau nge-running pakai OpenCV di running pakai TensorFlow, sorry. Nggak kalah sederhana juga ya. Nggak terlalu kompleks juga kalau pakai TensorFlow. Ini kalau untuk Iya, Mas. ngeprediksi doang ya. Hmm. Nah, tapi nggak apa-apa, itu kita lewat aja. Nah, kita akan lanjut untuk interaksi codingan yang barusan kita pelajari ini dengan Flash ya, biar bisa real time gitu ya. Real time dari kamera maksudnya. Real time atau enggak kita nggak tahu nih. Saya juga terakhir cek itu masih patah-patah, tapi kita lihat lah ya. Ini ada script, ada dua. Flash RCNN Faster RCNN Plus. Mungkin kalau di masnya belum ke update ya, tapi nanti saya coba push lagi ke GitHub untuk Python code yang ini, belum sempat saya upload. Nah, ini yang keduanya ada yang asinkronusnya yang pakai soket I/O. Ini codingannya seperti apa? Intinya sama ya. Di awalnya ngebaca flash. Ini library-nya sama seperti yang kita gunakan di notebook, kecuali matplotlib-nya nggak dibaca ya. Utils-nya dibaca, Coco.json-nya dibaca. Ini parameternya target W, target H-nya tadi ya. Modelnya di load ya, yang si frozen inference graph ini. Backend targetnya di set menggunakan CUDA. Nyari output layer, nah flashnya di initiate, kameranya dibuka. Nah, ini ada function detect object ya. Detect object, ini frame-nya di crop. Kenapa ada 80-80? Ini karena kamera saya kan ukurannya 960 kali 720 ya, Mas. Iya. Maksudnya biar kotak 720 kali 720, ini saya buang kanan kirinya 80 pixel, 80 pixel. Nah, 960 itu kan kalau dikurang 160-an berapa tuh? 700-an ya. Iya. Yang mendekati kalau misalkan mau pas sebenarnya 70-an ya. Tapi nggak apa-apa lah. Gitu. Ini bisa berapapun intinya, kalaupun nggak di crop juga boleh, cuma nanti hasilnya kan jadi mampat ya. Karena defaultnya webcam itu kan dia apa ya, landscape atau landscape ya. Ukuran standar lah, 720 Iya. 960 Iya, kali 720 dan lain sebagainya. Selanjutnya ini di convert ke blob ya. Si tiap frame-nya di forward, net forward untuk nyari outputnya. Hasil outputnya langsung, ya ini ada function untuk ngecek inference time ya, biar ketahuan ini berapa detik gitu ya, untuk memproses satu frame-nya. Nah, outputnya ini adalah hasil post processing yang tadi ya, ada NMS process, drawpad gitu ya. Ini di return, ini dari function detect object. Jadi frame yang masuk di analyze gitu ya, dipredik box-boxnya, ini ada box objek apa gitu ya. Outputnya udah di draw boxnya gitu, udah dikasih draw. Nah, ini detect objeknya ini dipanggil di bagian apa? Di function getFrame yang biasa sering kita gunakan gitu ya di Flash MJPG stream ini. Nah, di bagian else sebelum kita encode ke JPG, Mas.
Udah gitu ya kita tinggal running aja seperti biasa ya kalau ke bawahnya. Ini kita coba ya. Masuk ke folder pertemuan 2. Kita jalankan Python 3 faster rcnn_flash.py ya. Yang ini dulu kita running. Ini kita jalankan. Oke, ini flashnya udah running. Kita buka ini karena saya Jetsonano-nya di IP ini. Saya tinggal buka IP ini port 5000 belakangnya. Ya. Tinggal buka browser. 192.168.112.5000. Ini dia coba ngerunning. Ini mungkin agak lama karena dia perlu ngeload model dulu ya. Iya, Mas. Kita lihat log di sini baru mulai nih. Jadi kalau udah mulai ngeprint inference time ya berarti udah mulai ngeplay itu video di browsernya. Nah, inference time, wow 16 second, 1 second. Awal-awal tinggi banget nih. 0,9 second atau 1 frame per detik ya. Coba kita lihat. Wah, ini lumayan bisa deteksi. Ada kursi, saya juga bisa deteksi. Ada objek lain lagi ya. Cangkir. Coba. Dari jarak segini dia bisa detek ya. Dia nggak bisa detek kalau terlalu jauh. Coba saya deketin ya. Teddy bear. Agak susah. Karena dia patah-patah banget ya. Cuma 1 frame per second ya. Iya, Mas. Nah, tapi kalau dilihat ini hasil deteksinya akurat. Bahkan kursi yang cuma bentuknya kayak gini gelap kan di kamera saya yang cuma 960 pixel itu bisa recognize gitu ya. Nah, Iya, bahkan iya. saya pun cuma bagian atasnya doang ya. Duduk di kursi itu bisa kedeteksi walaupun memang masih ada salah prediksi ya. Ini bicycle mungkin karena ada bentuk seperti roda gitu ya. Gitu. Iya. Nah, ini faster RCNN di running menggunakan flash. Pasti akan lambat ya karena juga kita runningnya via browser ya. Iya. Nah, ini juga bisa kita lihat di sini dia inference time-nya konsisten di 0,93 second. Ya. Ini kalau di sini juga RAM-nya si Jetson Nano sekitar 3,56 GB ya, hampir full kepake. Gitu. Ini juga clock speed-nya udah lumayan tinggi. Kalau saya close. Ini inference time-nya dapat dari CV to get tick frekuensi itu ya, Mas? Iya, betul. Pakai yang get tick frekuensi dari si OpenCV. Dia jadi kalkulasi tuh tick per iterate-nya gitu ya. Kalau biasa kan kita get sebelum, get time sesudah, terus di deltain, baru di print gitu ya. Nah, kalau pakai OpenCV sebenarnya lebih gampang, dia udah sediain, fasilitasin functionnya gitu ya. Gitu, tanpa harus pakai library time. Oke. Nah, itu pakai flash biasa. Nah, saya juga ada inspirasi untuk mengasinkronuskan proses ini. Kan lambat itu gara-gara tiap frame-nya itu dia harus nge-load proses ini kan. Baru bisa lanjut ke frame selanjutnya. Makanya tadi ketahan gitu kan. Nah, ini saya kreasikan walaupun memang bukan seperti tadi awal saya bilang ya. Ini seperti diakal-akalin seolah-olah real time ya. Padahal proses aktual nge-inference di RCNN-nya nggak real time gitu ya. Ini kita running proses inference ngepredik objeknya, boxnya segala macam itu di dalam socket I/O. Ya, jadi kita larinya secara asinkronus, Mas. Ini di program yang faster RCNN flash asinkronus. Seperti biasa yang sering kita lakukan untuk merunning flash asinkronus menggunakan socket I/O ini, kita import dulu flash socket I/O-nya.
Ini juga awal-awalnya masih sama seperti program yang sebelumnya. Di bagian sini kita define socket IO-nya ya. Nah, yang berbeda di sini saya define kelas FRCNN ya, faster RCNN untuk apa? Karena nanti kita akan coba running proses net forward-nya ini di dalam kelas ini. Nah, sehingga kan nggak berada di program yang utama untuk nge-MCBG streamer kan. Nah, ini harusnya menjadi lebih mulus gitu ya. Nah, mekanismenya seperti apa? Ini ada function inisialisasi ya. Target V, target H-nya ini saya set di dalam init kelasnya. Terus ini ada saya variabel output dari net forward ya, ditampung di sini. Dan frame-nya, current frame-nya saya taruh di sini. Gitu. Nah, setelah itu ini ada program yang akan saya running di background terus-menerus ya. Ini while true. Jadi saya running terus ini di background gitu ya. Nah, dia akan melakukan apa? Dia akan melakukan inferencing. Kalau frame-nya ada gitu ya, gambarnya ada, dia akan melakukan konversi ke blob, net forward ya untuk mendapatkan output. Nah, kalau udah dapatkan output ya udah dia print tick time. Gitu ya. Dia cuma ngelakuin itu doang. Nah, jadi dia cuma tujuannya tuh nge-update nilai output terbaru gitu. Nah, terus kita si Flash bisa dapat box-nya gimana? Nah, ini ada function selanjutnya, detect object. Ketika melakukan detect object, dia nggak ngerunning ini nih. Dia cuma tinggal dapetin frame, terus dia calculate util post process, tapi dari output sebelumnya. Output yang di running di background. Kebayang nggak, Mas? Nah, sehingga misalkan kita gerak udah kemana, boxnya itu masih yang dulu gitu, karena hasil pemrosesan yang beberapa detik yang lalu. Gitu. Karena ini outputnya kan katakanlah dari frame yang ke-5 gitu, padahal ini udah frame ke-6 gitu ya. Frame ke-7 padahal outputnya masih frame yang ke-6 gitu. Bisa kayak terjadi seperti itu. Nah, tapi dengan seperti ini, video play-nya di browser menjadi lebih mulus gitu. Walaupun box-nya itu nggak terlihat seperti ngikutin ya. Ini jadi benefit kalau objeknya nggak terlalu dinamis gerak-gerak ya. Nah, ini manipulasinya seperti ini. Nah, ini tentu saja si kelasnya ini kita initiate di bagian main function. Saya bikin function, bentar ya Mas. Iya. Oke, kita lanjut ya. Iya. Nah, ini saya seperti biasa juga global kelasnya, global object untuk kelasnya saya bikin ya. Jadi global kelas FRCNN ini dibikin jadi objek FRCNN seperti ini. Function main atau method main di dalam objek FRCNN itu di set sebagai background task socket IO sehingga dia langsung bakal running di background terus-terusan tuh karena tadi kan while true ya. Iya. Nah, setelah itu apa? Ya tentu saja kalau web app-nya dia running seperti biasa, cuma pas di generate frame dia bakal manggil detect object. Nah, detect object di sini. Dia bakal manggil kalau outputnya udah ada, langsung nih kembaliin hasil post prosesnya dengan output yang sebelumnya gitu. Ini akan terlihat lebih mulus. Ini saya coba running ya. Python 3 faster RCNN Flash asing. Ketika pertama kali di running ini akan seolah-olah seperti jitter ya, ada error hiccup sedikit, itu juga saya belum berhasil fixing gimana nge-fixingnya, tapi selanjutnya dia bakal mulus. Nah, contohnya seperti ini ya, seolah-olah blank gitu ya. Tapi kalau kita refresh lagi beberapa kali sampai nanti dapat frame utamanya, coba kita cek di sini ya, dia ngeload model dulu soalnya. Nah, ini karena nah ini udah muncul ya. Dia tetap 0,93 second ya. Cuma pas video frame di depan sini. Nah, itu menjadi lebih mulus ya. Gerakan tangan saya nggak terlalu kaku seperti tadi. Kalau saya diam kan dia objek ya terserah gitu istilahnya. Hasil prediksinya jadi seperti kayak ngikutin gitu ya. Telat ngikutin ya. Nah, cuma video frame-nya itu nggak terlalu patah-patah, jadi lebih bisa dikonsum lah daripada patah-patah ya. Coba misalkan sambil saya gerak, gitu ya. Nggak ada objek lain misalkan apa yang lebih dominan gitu ya. Cuma ada kursi yang kedetek sama person aja. Tapi kurang lebih seperti itu bedanya nih pas kita running secara asinkronus menggunakan socket IO gitu ya. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan, Mas? Berarti untuk yang Jetson Nano RAM 4 GB itu ya maksimal kayak yang tadi itulah ya? Iya, betul. Nah, boleh dibilang si Faster RCNN ini berat gitu ya. Model yang sangat berat. Karena sekali lagi dia masuk ke kategori yang two stage, Mas. Mengedepankan akurasi. Kedepannya kita akan coba explore yang mengedepankan speed, tapi performanya bagus. Ada yang mengedepankan speed, performanya mungkin masih jelek. Seperti SSD dengan YOLO ya. YOLO ini performanya bagus, tapi akurasinya juga tinggi juga lumayan ya. Kalau dipakai yang YOLO versi 3 ya, yang terupdate-nya lah. Kira-kira bisa berapa frame per second Mas kalau pakai YOLO? Kalau contohnya misalkan kayak Tiny YOLO kemarin itu kan bisa sampai 3 sampai 4 fps. Itu di running pakai flash ya. Kalau natif tanpa GUI itu bisa sampai 5 fps. Artinya kita display gitu tampilan kayak gininya, Mas. Oke, Mas, oke. Oke. Ada pertanyaan lain sebelum kita close sesi malam ini, Mas? Ya, Mas, nanti saya pelajarin lagi deh ini. Oke. Untuk object detection. Sip. Sama mungkin untuk sedikit tips ya. Kalau dilihat di sini kan ini saya ngaktifin device monitoring di VS Code jadi saya bisa monitoring resource-nya di VS Code di Jetson Nano ya. Jadi maksudnya nanti kalau di extension kalau mau install juga cari aja resource monitoring ya di tab extension ini ya. Nah, ini ada resource monitor ini. Ini diinstal aja nih. Ini nanti bakal muncul ngasih tahu ke kita ini RAM-nya berapa, clock speed-nya gitu ya. Iya, Mas. Itu Ya. bisa dicoba. Dan bisa dilihat di sini kan RAM-nya tinggi nih penggunaannya. Itu kita bisa reduksi sebenarnya. Jadi biar bikin si Jetson Nano-nya itu lebih ringan. Dia itu berat kan gara-gara ada GUI-nya, ada desktop-nya kan di running. Kalau nggak salah pakai desktop aja dia udah makan RAM sekitar 1 GB-an lah untuk running desktop-nya si Ubuntu-nya itu. Nah, ini kalau misalkan kita pengen disable desktop-nya bisa pakai ini, tinggal running aja. Itu langsung nge-disable desktop-nya. Artinya ketika kita running, desktop-nya bakal blank, tapi kita bisa remote SSH seperti ini. Saya cek, dia bisa cuma ketika idle gitu ya, nggak pakai desktop ya, Mas. Cuma ngonsam 300 MB. Itu RAM-nya tuh. Jauh banget kan, bisa nge-free 700 MB kan? Iya. Itu worth it kalau kita memang bertujuan untuk menugaskan si Jetson Nano untuk proses inferencing deep learning gitu. Ngapain juga ada GUI-nya gitu kan, kita nggak lihat juga gitu kan. Iya. Nah, kalau mau ngaktifin lagi GUI-nya ini tinggal running aja yang bawah ini gitu. Gitu. Nah, itu sedikit tips ya. Oke. Kalau untuk pertemuan malam ini sih materinya segitu aja dari saya, Mas. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan mungkin kita akan close ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Selamat malam. Iya, Mas. Terima kasih, Mas. Selamat malam. Sama-sama.